Panggil saja Kartini. Sosok perempuan polos dan sederhana, memakai kebaya halus dan jarik batik, simbol adat di tanah Jawa. Kartini, putri dari seorang bupati Jepara bernama Raden Mas Aryo Sosroningrat. Lahir di Mayong, Jepara, 21 April 1879. Ibu saya bernama Ngasirah. Beliau hanya seorang rakyat pribumi biasa, putri dari seorang mandor pabrik gula di Mayong. Saya adalah putri kelima dari 11 bersaudara dengan ibu yang berbeda. Singkatnya, ayahandaku mempersunting kembali seorang perempuan dari keturunan bangsawan. Tapi, ada di tanah Jawa, hal itu sudah menjadi sesuatu yang biasa bagi orang-orang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada mereka. Mempunyai pelayan atau selir sebagai penghibur setiap waktu. Tidaklah mudah bagi seorang perempuan menerima diskriminasi itu. Bagi kami, perempuan di tanah Jawa adalah simbol kepribadian yang santun. Namun, bagi Kartini kecil, belumlah saatnya hal itu untuk dimengerti atau pula tahu. Trinil, begitulah panggilan semasa kecil. Stella sahabatku. Beberapa saat lagi saya akan resmi belajar di sekolahan rendahan Hindia Belanda di Jepara. Saya akan mendapatkan teman dan suasana baru. Dengan cita-citaku ingin meneruskan ke Eropa, mungkin semakin terbuka luas dan yang pasti izin dari ayahanda itu yang paling utama. Akan saya kabarkan selanjutnya tentang segala hal di tanah Jepara yang permai dan penuh sederhana. Di sekolahan saya sangat senang, temanku sebangku bernama Leci, seorang gadis Eropa yang tinggal di Jepara karena ayahnya mendapat tugas di Hindia Belanda. Sejak saat itu, babak baru akan segera dimulai. Kartini kecil mulai menampakkan kecerdasan dan kritis dalam berpikir. Inilah saatnya seorang gadis kecil berusia 12 tahun harus menjalani masa pengintan di dalam kamar yang sunyi dan memedihkan. Ketika itu, saya berjalan dengan pelan memasuki kamar pengintan. Saya diantar oleh ayahanda dan beberapa adikku. Dan inilah babak idealisme seorang Kartini benar-benar terbakar. Setiap pena yang digoreskan menjadi alat dan media utama dalam berkomunikasi dengan sahabatnya di Eropa dan Belanda. Tuan Abendanon salah satu rekanan ayahandaku dan menjadi sahabat pena saya. Nyonya Oving dan Nyonya Andrian, Tuan Abendanon, inilah adat di tanah Jawa dari seorang gadis polos yang mencoba membebaskan diri dari seorang diskriminasi. Tentang keadaan rakyat Jepara dan pendidikan putra-putri yang masih perlu dididik dan diperhatikan. Kami di sini memohon diusahakan pendidikan bagi anak perempuan. Bukan sekali-kali kami ingin menjadi saingan kaum laki-laki, tapi karena kami yakin akan besar pengaruhnya bagi kaum wanita, agar lebih cakap dalam melakukannya. Sungguh indah senja di tanah Jepara. Jika ada waktu senggang, kami selalu menikmati deburan ombak dan warna juga keemasan di bibir pantai Kartini. 4 tahun Kartini kecil di dalam bingitan. Surat-surat dan karangannya telah banyak diterbitkan di majalah sampai ke negeri Holland. Beberapa saat ketika saya akan terbebas dari masa pingitan, ayahandaku sering mengajakku hadir ke dalam tugasnya, memberi keterampilan melukis, membatik, dan tentang obat-obatan. Saya sudah mulai mengajar dan mendidik anak-anak pribumi di teras Mendapa. Mereka tampak bersemangat dalam belajar. Saya hanyalah Kartini seperti juga rakyat pribumi, seperti halnya gadis-gadis Jawa lainnya. Suami saya bernama Raden Mas Jojo Haningrat, seorang bupati Rembang. Beliau santun dan cukup menghargai seorang perempuan. Sejak saya pindah ke Rembang, saya mulai dibangunkan gedung sebagai tempat belajar dan mendidik anak-anak pribumi. Tepatnya di sebelah depan Pendapa Rembang di bagian kanan. Saya beri nama Sekolah Kartini. 4 hari setelah kelahiran putranya, Kartini meninggal dunia. Perannya bersama Susoalit. Duka mendalam oleh suaminya dengan arakan rakyat Rembang dan Jepara berlimbah kehilangan seorang perempuan yang polos dan gigih sederhana. Dan kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut manusia ialah mendudukan diri sendiri. Janganlah berputus asa dan janganlah menyesali untung. Janganlah hilang kepercayaan hidup. Kesengsaraan itu membawa nikmat. Tidak ada yang berlawanan dengan rasa kasih. Yang hari ini serasa kutuk, besoknya terasa rahmat.
Cobaan itu adalah usaha pendidikan Tuhan. Saya bangga namaku disebut senafas dengan rakyatku, karena di sanalah tempatku untuk seterusnya.